with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. 1, 2, 3. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan membahas tentang penerapan konservasi di kampus Universitas Negeri Semarang sebagai kampus konservasi. Perkenalkan, nama saya Azil Falcon Deval dengan NIM 2504130057. Sebelah saya Lekat lagi dengan NIM 25040501. Sebelah Saya Gariza Rohasanah dengan NIM 250411114040. Saya Ahmadnya Al-Karimah dengan NIM 2504090033. Saya Arlita Putri Praestu dengan NIM 2504110019. Yuk ikuti keseruan kami dalam penerapan konservasi di Universitas Negeri Semarang. Konservasi merupakan upaya menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan lingkungan serta sumber daya secara bijaksana agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk masa sekarang maupun masa depan. Di UNES, konsep konservasi diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kampus, baik dalam bidang lingkungan, sosial, maupun upaya penanggulangan dampak lingkungan dan bencana alam. Dalam bidang lingkungan, penerapan konservasi dilakukan melalui berbagai program seperti pemisahan sampah, organik, anorganik, dan B3, penggunaan panel surya atau genteng surya sebagai energi ramah lingkungan, greenhouse untuk pelestarian tanaman, serta ajakan mengurangi penggunaan sampah plastik. Selain itu, terdapat juga biopori yang berfungsi membantu penyerapan air ke dalam tanah, sehingga dapat mengurangi genangan dan resiko banjir. UNES juga menerapkan konservasi sosial melalui penyediaan jalan dan akses yang ramah disabilitas agar seluruh warga kampus dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa konservasi tidak hanya menjaga lingkungan alam, tapi juga menciptakan kampus yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk konservasi di lingkungan UNES adalah pembuatan biopori. Biopori merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah untuk membantu penyerapan air hujan. Tujuan utama biopori adalah meningkatkan daya resap air sehingga dapat mengurangi genangan dan risiko banjir di lingkungan kampus. Bentuk konservasi berikutnya adalah pemisahan sampah organik, anorganik, dan B3 di lingkungan kampus. Sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai, seperti daun dan sisa makanan. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai, seperti plastik, botol, dan kaleng. Sedangkan sampah B3 atau bahan berbahaya merupakan sampah yang memerlukan penanganan khusus, seperti baterai dan juga bahan kimia. Pemisahan sampah ini dilakukan agar proses pengelolaan limbah menjadi lebih efektif dan tidak mencemari lingkungan. Fasilitas ramah disabilitas dan greenhouse. Konservasi di UNES tidak hanya berkaitan dengan lingkungan alam, tetapi juga diterapkan dalam bentuk kepedulian sosial, salah satunya melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Di beberapa area kampus, terdapat jalur khusus dan akses jalan yang memudahkan penyandang disabilitas untuk beraktivitas dengan nyaman dan aman. Dengan adanya fasilitas tersebut, seluruh mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan di kampus. Selain itu, UNES juga memiliki greenhouse atau rumah kaca sebagai bentuk konservasi lingkungan. Greenhouse digunakan untuk menanam dan merawat berbagai jenis tanaman dalam kondisi yang lebih terkontrol. Keberadaan greenhouse membawa pelestarian tanaman sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa mengenai penghijauan dan budidaya tanaman. Yang selanjutnya ada panel surya. Panel surya atau genteng surya merupakan bentuk konservasi di Universitas Negeri Semarang. Panel surya ini digunakan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Panel surya memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik, sehingga dapat membantu mengurangi penggunaan energi listrik secara konvensional. Penggunaan energi matahari termasuk energi terbarukan yang ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran dan penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, di lingkungan kampus
juga terdapat berbagai simbol dan himbauan konservasi, seperti ajakan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Ajakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa agar lebih peduli terhadap lingkungan, misalnya dengan membawa tumbler dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dari berbagai contoh tersebut, dapat diketahui bahwa konservasi di Universitas Negeri Semarang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kampus, baik dalam bidang lingkungan maupun sosial. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki peran penting dalam mendukung konservasi, misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, dan ikut merawat fasilitas kampus. Sekian video observasi mengenai penerapan konservasi pada Universitas Negeri Semarang oleh kelompok 2. Terima kasih sudah menonton. Bye.